Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan membangun karir dan menulis resume yang beranggotakan kelompok 18, yakni saya sendiri Altalino Aldiansyah NIM 196142 dan rekan saya David Ramadan NIM 1961144. Memahami dunia kerja yang dinamis saat ini. Pada saat ini, kejadian sosial, politik, keuangan, serta kebijakan pemerintah mengubah kondisi kerja setiap tahunnya, sehingga sangat memungkinkan apabila keadaan bursa kerja saat ini tak dapat dirasakan lagi pada tahun mendatang. Akan tetapi, kita dapat mempertimbangkan beberapa kekuatan yang dapat membuat kita memperoleh keberhasilan pada bursa kerja di tahun mendatang, seperti stabilitas, bekerja di satu perusahaan, pertumbuhan bisnis kecil, peningkatan jumlah kontraktor lepas, perubahan pandangan tentang kunci loncat. Bagaimana pemberi kerja memandang bursa kerja saat ini? Umumnya, perusahaan lebih memilih untuk mencari kandidat dalam organisasi mereka sendiri atau melalui arahan dari orang yang mereka kenal dan percaya. Banyak pemberi kerja yang mengirim perwakilan ke perguruan tinggi untuk melakukan wawancara mahasiswa yang biasanya dikoordinasikan oleh kantor penempatan kampus. Selain itu, banyak perusahaan menerima resume yang tidak diinginkan, dan sebagian menyimpan resume yang tidak diinginkan pada sebuah file atau dalam database. Perusahaan juga merekrut calon melalui agen tenaga kerja, layanan ketenagaan kerja negara, dan biro tenaga kerja yang dioperasikan oleh beberapa asosiasi perdagangan. Mereka juga memposting pekerjaan melalui iklan di surat kabar, majalah perdagangan, publikasi kampus, situs web mereka sendiri, dan situs pekerjaan. Preferensi perusahaan dalam mencari karyawan baru: yang pertama, mencari orang di dalam organisasi; yang kedua, mencari dari kontak atau rekomendasi yang bersifat pribadi; yang ketiga, menyewa agen tenaga kerja; yang keempat, mereview resume yang tidak diinginkan; yang kelima, melalui resume undangan yang disebarkan lewat iklan. Bagaimana beradaptasi dengan bursa kerja saat ini? Yang pertama, apa yang ingin Anda lakukan setiap hari? Dalam hal ini, Anda harus mengetahui pekerjaan dengan rutinitas seperti apakah yang nantinya Anda jalankan. Yang kedua, bagaimana Anda ingin bekerja? Dalam hal ini, Anda mempertimbangkan berapa besar keleluasaan yang Anda inginkan atas pekerjaan, keragaman, dan pada hal apa Anda dihadapkan. Yang ketiga, apakah kompensasi khusus yang Anda harapkan? Dalam hal ini, Anda membayangkan kenaikan seperti apa yang Anda harapkan dalam setiap tahunnya. Lebih memilih gaji tetap atau komisi? Apakah Anda bersedia bertahan demi pekerjaan yang Anda cintai? Yang keempat, dapatkah Anda menetapkan berapa tujuan karir umum? Dalam hal ini, Anda harus mempertimbangkan pada posisi apa Anda ingin memulai dalam bekerja, ke arah mana, dan posisi apa yang Anda ingin tuju. Dan kelima, berapa ukuran perusahaan yang Anda ingin pilih. Dalam hal ini, Anda yang menetapkan untuk memilih pada perusahaan berskala kecil atau besar yang melakukan ekspansi lintas negara. Yang keenam, jenis operasional apakah yang menarik bagi Anda? Dalam hal ini, Anda memilih bekerja pada perusahaan pencetak laba atau bukan, maupun bergerak di bidang apa perusahaan tersebut, seperti jasa ataupun manufaktur. Yang ketujuh, fasilitas apa yang Anda impikan? Dalam hal ini, Anda lebih menyukai gedung tinggi di tengah kota, taman perkantoran, pinggir kota, atau toko di jalan utama. Yang kedelapan, budaya korporat seperti apa yang paling nyaman bagi Anda? Dalam hal ini, Anda akan merasa bahagia pada hierarki formal dengan pelaporan yang jelas ataupun sebaliknya seperti fleksibel. Yang sembilan, lokasi apa yang Anda sukai? Dalam hal ini, Anda lebih memilih bekerja di kota besar ataupun kota kecil, dapat juga di negara lain. Cara membuat diri sendiri lebih bernilai. Yang pertama, simpan portofolio pekerjaan. Portofolio adalah sebuah dokumen riwayat kemampuan serta pengalaman bekerja seseorang. Portofolio merupakan sumber yang sangat baik untuk menulis resume dan menunjukkan pada pemberi kerja
bukti-bukti nyata profesionalisme pekerja. Yang kedua, cobalah pekerjaan temporary. Mencoba pekerjaan sementara dapat membantu pekerja memperoleh pengalaman berharga serta memperluas jaringan pertemanan yang mungkin akan dapat membantu di kemudian hari. Yang ketiga, terus memperbaiki dan memperbarui keterampilan bekerja. Semakin terampil dan profesional kemampuan bekerja seorang, semakin dicari orang tersebut oleh pencari kerja. Maka itu, jika memang ada waktu luang, tingkatkan keterampilan dengan cara mengikuti pelatihan ataupun pendidikan akan profesi yang diminati. Yang keempat, ikuti perkembangan industri dan perekonomian saat ini. Banyaklah membaca, buka mata dan pikiran akan keadaan dan perkembangan industri serta perekonomian di dalam negeri atau bahkan keadaan dunia. Hal ini dapat membuat seorang pencari kerja dinilai proaktif dan pintar membaca situasi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Merencanakan resume, menganalisa tujuan dan audiens. Resume adalah ringkasan terstruktur tentang pendidikan seseorang, latar belakang pekerjaan, dan kualifikasi pekerjaan. Sebelum Anda memulai menulis resume, pastikan Anda memahami bahwa fungsi resume yang sebenarnya adalah sebagai pesan bisnis persuasif yang dimaksudkan untuk merangsang ketertarikan perusahaan untuk menemui Anda dan belajar lebih banyak tentang Anda. Sebuah resume yang sukses menginspirasi calon pemberi pekerjaan untuk mengundang Anda wawancara dengan perusahaan. Dengan kata lain, tujuan Anda menulis resume adalah untuk membuat ketertarikan, bukan untuk memberitahu kepada setiap detail kecil. 2. Mengumpulkan informasi yang bersangkutan. Kumpulan setiap bagian dari pengalaman pendidikan yang dapat menambah tingkat kualifikasi Anda, seperti ijazah formal, sertifikat keterampilan, penghargaan akademis, atau beasiswa. Kumpulkan juga informasi pribadi yang relevan seperti tanggal keanggotaan Anda di sebuah asosiasi, sebuah klub, atau organisasi profesional, juga setiap kontribusi yang Anda pernah berikan kepada masyarakat. 3. Memilih media yang terbaik. Memilih media untuk membuat resume adalah hal yang simpel. Resume diketik atau ditulis di atas kertas, namun saat ini resume dapat dibuat dalam berbagai macam bentuk seperti dokumen Word yang diupload, dokumen teks sederhana yang disalin ke dalam form online, atau resume multimedia yang merupakan bagian dari e-portfolio. 4. Mengorganisasikan resume di seputar kekuatan Anda. Resume yang paling berhasil adalah resume yang menyampaikan 7 kualitas yang dicari pemberi kerja. Berpikir dengan sudut pandang hasil, mengetahui cara menuntaskan sesuatu, memperlihatkan tanda-tanda kemajuan karir dan pengembangan profesional, memiliki standar keunggulan pribadi, fleksibel dan berkemauan untuk mencoba hal baru, berkomunikasi secara efektif. 5. Beberapa masalah umum. Sering berganti pekerjaan, kekosongan pada sejarah kerja, tidak berpengalaman, kualifikasi terlalu tinggi, bekerja jangka panjang untuk satu perusahaan, pemecatan karena alasan catatan kriminal. Yang keenam, beberapa pendekatan dalam membuat resume. Resume kronologis, resume fungsional. Menulis resume. 4 kunci penting dalam mengembangkan resume. Pertama, menghargai resume dengan baik. Beri perhatian dan perlakuan resume dengan baik, sebab sebelum adanya kontak dari perusahaan, maka resume adalah satu-satunya representasi dari pelamar dalam melakukan komunikasi awal dengan perusahaan. 2. Berikan banyak waktu. Jangan menunda untuk mempersiapkan resume hingga detik terakhir. Sebaliknya, berikanlah banyak waktu untuk mempersiapkan resume sebaik mungkin dengan cara mencoba ide-ide atau frasa-frasa penulisan yang berbeda hingga menemukan pemilihan ide, kata, serta frasa yang terbaik. 3. Belajar dari model yang baik. Belajarlah untuk membuat resume dari model yang baik, di mana hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan riset atau mencari contoh-contoh resume secara online, dan dapat juga dilakukan dengan cara berkonsultasi dengan ahlinya atau orang lain yang lebih berpengalaman.
4. Meminimalisasi frustasi. Pelamar pekerjaan tidak perlu terlalu dipusingkan oleh beragamnya saran yang didapatkan tentang pembuatan resume. Sebaiknya pelamar tetap berpikir jernih dalam memilih alternatif pendekatan terbaik yang paling logis dari semua saran yang sudah diterimanya. Menulis resume. Menjaga kebenaran resume. Sudah sangat umum bahwa sebagian besar orang akan melakukan manipulasi kebenaran dalam membuat resumenya agar resume terkesan baik di mata perekrut. Namun pihak SDM perusahaan juga akan dapat mengetahui kebenaran akan hal-hal yang pelamar coba untuk menutupi dengan cara melakukan penyelidikan langsung saat wawancara terjadi atau penyelidikan secara tidak langsung dengan cara melakukan konfirmasi kepada referensi tempat kerja sebelumnya. Dan untuk menjaga tingkat kebenaran resume, sebaiknya jangan menuliskan sesuatu yang pelamar tidak yakin akan kebenarannya. Beradaptasi dengan pembaca. Resume sebaiknya dapat memberikan kesan positif yang kuat saat dibaca oleh pemberi kerja, namun dengan tetap mengindahkan kebenaran informasi sehingga pemberi pekerja akan tertarik untuk memberi pelamar kesempatan untuk mengikuti proses perekrutan lanjutan. Melengkapi resume. Pertama, merevisi resume, membuat resume, mengoreksi resume, dan mendistribusikan resume. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.